Paris, kota cinta, kota cahaya, dan di jantungnya berdiri tegak sebuah simbol kemegahan yang tak terbantahkan, Menara Eiffel. Jutaan pasang mata memandanginya setiap tahun, mengagumi arsitekturnya yang revolusioner, merayakan romansa yang ia wakili. Tapi, tahukah Anda, di balik kemegahan yang memukau itu tersimpan intrik, pengkhianatan, dan rahasia pembangunan yang sengaja dibungkam. Kita semua mengenal Menara Eiffel yang romantis dan bersinar. Namun, cerita yang akan kita ungkap hari ini jauh dari kata dongeng. Ini adalah kisah tentang konflik pahit, pengorbanan manusia, dan sebuah warisan yang dibangun di atas bayangan yang gelap. Bersiaplah, karena kita akan menyelami sisi tersembunyi dari mahakarya ini, menguak tabir di balik buku sejarah, menyingkap apa yang selama ini dibiarkan terkubur. Sebuah perjalanan ke jantung intrik, pengorbanan, dan rahasia yang membentuk Menara Eiffel yang kita kenal sekarang. Kisah Menara Eiffel dimulai dari sebuah visi ambisius menjadi gerbang megah untuk pameran dunia. Tahun 1889 di Paris, merayakan 100 tahun revolusi Prancis. Gustave Eiffel, seorang insinyur jenius, bermimpi membangun struktur tertinggi di dunia. Namun, mimpi ini lahir di tengah badai penolakan yang sengit. Ini adalah rahasia pertama yang sering dibungkam. Bayangkan, sebelum bahkan berdiri kokoh, menara ini dicerca habis-habisan. Para seniman, penulis, dan intelektual terkemuka Paris, termasuk sastrawan legendaris Guy de Maupassant dan Émile Zola, bersatu menandatangani sebuah petisi. Judulnya provokatif, Artis Melawan Menara Eiffel. Mereka menyebutnya tak berguna dan mengerikan. Sebuah noda hitam raksasa yang akan merusak keindahan abadi dan historis lanskap Paris. Tapi Eiffel dengan keyakinan yang kokoh tak gentar. Ia membalas kritik itu, menyebut karyanya sebagai seni insinyur, sebuah simbol kemajuan modern, keajaiban teknik yang tak tertandingi. Sebuah pernyataan berani di tengah gelombang cemoohan. Namun, di balik keberanian Eiffel tersimpan intrik dan pengkhianatan intelektual yang jarang diceritakan. Ini adalah rahasia kedua, kredit yang dicuri. Kita mengenal menara ini sebagai Menara Eiffel bukan? Tapi desain awal yang revolusioner dan perhitungan struktural yang kompleks yang benar-benar menjadi tulang punggung menara ini lahir dari benak dua insinyur jeniusnya, Maurice Koechlin dan Emile Nouguier, dibantu oleh arsitek Stephen Souvestre. Mereka adalah otak di balik mahakarya ini. Namun, apa yang terjadi kemudian? Gustave Eiffel, yang memiliki modal dan reputasi, akhirnya membeli hak paten dari Koechlin dan Nouguier. Secara hukum, menara itu menjadi miliknya. Namun, secara moral, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pengakuan intelektual para inovator sesungguhnya, para jenius di balik layar. Nama mereka perlahan memudar dari narasi publik. Dan, bukan hanya itu, rahasia ketiga adalah skandal finansial dan tekanan politik yang menghimpit pembangunan. Proyek raksasa ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Pemerintah Prancis hanya menanggung sebagian kecil. Gustave Eiffel sendiri harus menginvestasikan sebagian besar kekayaannya, mempertaruhkan segalanya. Sebuah pertaruhan hidup mati finansial yang tak banyak orang tahu. Selain itu, ia harus menghadapi tekanan politik dan birokrasi yang konstan, tenggat waktu yang mencekik, dan kendala teknis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap paku keling yang dipasang adalah pertarungan melawan waktu, dana dan keraguan publik. Tapi, dari semua rahasia, mungkin inilah yang paling menyakitkan dan paling sering dilupakan. Harga nyawa dan keringat yang dibayar untuk pembangunan ini adalah rahasia keempat. Kondisi kerja yang mematikan. Bayangkan, sekitar 300 pekerja pemberani harus bergelantungan di ketinggian ekstrem, kadang di atas ratusan meter dari tanah. Ribuan lainnya bekerja tanpa henti di darat, mengangkut dan merakit material. Di era tanpa teknologi canggih, tanpa mesin berat yang modern, setiap dari 18.038 potong besi tempa dan 2,5 juta paku keling harus dipasang dengan tangan. Semuanya adalah kekuatan otot, presisi manual, dan keberanian luar biasa. Risiko jatuh sangat nyata. Tanpa jaring pengaman modern,
Tanpa peralatan keselamatan yang memadai seperti sekarang, hanya semangat dan nyali yang menjadi pelindung mereka. Musim dingin menusuk tulang, musim panas memanggang terik, debu besi yang menyesakkan paru-paru, kelelahan yang akut. Semua itu adalah bagian dari rutinitas harian mereka. Secara resmi, hanya satu kematian pekerja yang tercatat selama pembangunan, yaitu seorang pekerja yang jatuh di luar jam kerja. Namun, banyak sejarawan menduga angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan, atau kematian akibat penyakit terkait pekerjaan, kemungkinan besar telah dibiarkan terkubur dalam sejarah. Setiap paku keling, setiap balok baja, mungkin menyimpan kisah pengorbanan yang tak pernah tercatat. Dan inilah rahasia kelima, yang mungkin paling mengejutkan. Menara Eiffel yang kini menjadi monumen abadi, sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Menara Eiffel awalnya dirancang untuk dibongkar setelah 20 tahun, itu adalah struktur sementara. Sebuah pameran teknik yang akan dibongkar setelah pameran dunia berakhir dan kontrak habis. Bayangkan, ikon Paris ini nyaris lenyap dari muka bumi. Lalu, bagaimana ia bisa selamat? Beruntung, kegunaannya sebagai menara transmisi radio dan telegraf untuk militer dan keperluan ilmiahlah yang menyelamatkannya dari pembongkaran. Keberadaan ilmiahnya yang tak ternilai akhirnya mengubah statusnya dari sementara menjadi permanen. Sebuah penyelamatan yang tak terduga. Jadi, mengapa semua kisah kelam ini dibungkam? Prancis ingin Menara Eiffel menjadi simbol kemenangan, inovasi, dan keindahan, bukan kontroversi, konflik, dan penderitaan. Gustave Eiffel sendiri memiliki kepentingan untuk membangun citra heroik dan tanpa celah sebagai insinyur visioner yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, kenangan pahit akan petisi penolakan, perselisihan finansial, dan pengorbanan pekerja perlahan memudar, digantikan oleh narasi kebanggaan nasional, romansa, dan keajaiban arsitektur. Sejarah seringkali ditulis ulang oleh para pemenang, dari petisi yang mencela, intrik yang meremehkan kontribusi sejati, pengorbanan nyawa di ketinggian, hingga niat awal untuk membongkarnya. Menara Eiffel adalah lebih dari sekadar tumpukan besi. Ia adalah monumen bisu yang menyimpan lapisan-lapisan sejarah, yang pahit dan yang manis, yang terang dan yang kelam. Setiap tiang penyangga, setiap paku keling, adalah saksi bisu dari perjuangan, ambisi, dan bahkan tragedi. Setiap mahakarya besar, setiap ikon yang kita puja, seringkali memiliki kisah yang lebih dalam, seringkali kelam. Di baliknya, keindahan yang kita nikmati saat ini seringkali dibangun di atas perjuangan, keringat, dan rahasia yang sengaja dilupakan. Kini setelah Anda tahu rahasia di baliknya, bagaimana pandangan Anda terhadap Menara Eiffel? Apakah ia masih sekadar simbol cinta dan romansa? Ataukah ia kini membawa makna yang lebih dalam, penuh kompleksitas, dan kehormatan bagi mereka yang membangunnya? Kisah ini mungkin telah berakhir, namun bisikan rahasianya akan terus menggema di setiap sudut baja Menara Eiffel, jika kita mau mendengarkannya.